Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Jalan Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku interaktif PR Intan Pariwara Matematika kelas 11A ya, matematika wajib. Masih berkaitan dengan bab 2 yaitu lingkaran. Kita sudah sampai di asesmen 3 pilihan ganda nomor 1 sampai 15 halaman 54 sampai 56. Langsung saja kita menuju soalnya, soal nomor 1 asesmen 3. Diketahui dua lingkaran berjari-jari 15 cm dan 9 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 20 cm, kedudukan dua lingkaran tersebut adalah titik-titik. Penyelesaiannya, diketahui panjang jari-jari 1 atau R1 sama dengan 15 cm. Panjang jari-jari 2 atau R2 sama dengan 9 cm. Jarak titik pusat sama dengan S sama dengan 20 cm. R1 ditambah R2 sama dengan 15 ditambah 9 sama dengan 24. Dengan demikian S kurang dari R1 ditambah R2 ya, berarti S itu kan 20, 20 itu kurang dari 24. Karena S kurang dari 24 ya, karena S kurang dari R1 ditambah R2, jadi kedua lingkaran saling berpotongan. Maka jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 2, pernyataan tentang garis singgung yang benar adalah titik-titik. Kita disuruh mencari pernyataan yang paling benar. Penyelesaiannya, yang A kita analisis per abjadnya ya. Untuk yang A, garis singgung memotong lingkaran hanya di satu titik. Ya, ini yang benar ini ya. B, garis singgung tidak melalui titik pusat lingkaran. C, melalui suatu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung ya. Ini sudah di sini kan yang C lebih, berarti yang C ini salah. Untuk yang D, garis yang tegak lurus terhadap garis singgung tidak selalu melalui titik pusat lingkaran ya. Di sini selalu. Berarti yang ini salah, yang D. Untuk yang E, garis yang tegak lurus diameter lingkaran yang melalui titik ujungnya merupakan garis singgung. Di sini garis yang tegak lurus dengan diameter lingkaran dan melalui titik ujungnya merupakan garis singgung ya. Sama ya, ini E-nya ini. Jadi pernyataan yang paling benar adalah pilihan yang E. Maka jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 3, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah lingkaran yang berpusat di titik P. Garis yang bukan merupakan garis singgung lingkaran P adalah, nanti kita disuruh mencari, di sini kan ada banyak garis ya, mana yang bukan ya, yang bukan merupakan garis singgung. Penyelesaiannya, garis GJK ya, GJK. GJK itu berarti yang ini ya, ini G, terus J, terus K, berarti yang ini ya. Memotong lingkaran P di satu titik, yaitu titik, ini titik A, ini titik C, ini titik D ya. Sehingga garis G, J, dan K merupakan garis singgung lingkaran. Garis H itu yang ini, dan I itu yang ini. Memotong lingkaran P di dua titik ya. Ini titik potongnya memotong lingkaran P di dua titik sehingga garis H dan I bukan garis singgung ya. Jadi garis yang bukan merupakan garis singgung lingkaran P adalah garis H dan garis I. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Pernyataan berikut berhubungan dengan sifat layang-layang garis singgung. Ya, ini ada dua pernyataan tentang sifat layang-layang garis singgung. Pernyataan yang benar adalah kita disuruh mencari pernyataan yang paling benar di antara 4 pernyataan di atas. Penyelesaiannya, ini kita gambarkan ya. Ini kan bentuknya layang-layang ini ya. Sifat layang-layang garis singgung ya. Ini garis singgungnya. Selanjutnya, titik O merupakan titik pusat lingkaran OPTG, ini OPTG merupakan layang-layang garis singgung lingkaran O. Titik P dan titik G merupakan titik singgung lingkaran. TP dan TG merupakan garis singgung lingkaran. OP dan OG merupakan jari-jari lingkaran. Titik T di luar lingkaran ya, ini T-nya di luar lingkaran. Yang pertama,
OPTI terdiri atas dua segitiga siku-siku yang mempunyai ukuran sama, yaitu segitiga OPT dan segitiga OHT. Yang kedua, sisi OH dan OP dan OP yang ini ya melalui pusat lingkaran, sedangkan sisi TP dan TH melalui titik T di luar lingkaran. OH tegak lurus TH dan OP tegak lurus TP. Yang ketiga, OT melalui pusat lingkaran. OT membagi OPTH menjadi dua bagian, segitiga OPT, OPT yang ini ya, OPT segitiga OPT, dan segitiga OHT, OHT. Segitiga OPT dan segitiga OHT mempunyai ukuran sama, oleh karena OT membagi OPTH menjadi dua bagian yang sama. OT sebagai sumbu simetrinya ini ya OT. Yang keempat, PH merupakan diagonal OPTH. PH melalui titik singgung P dan H. PH membagi OPTH menjadi dua bagian, segitiga OPH dan segitiga PTH. Tetapi segitiga OPH dan segitiga PTH tidak sama ukuran. Oleh karena PH membagi OPTH menjadi dua bagian yang tidak sama. PH bukan sumbu simetri OPTH ya. PH ini bukan sumbu simetri, tetapi dia sebagai diagonal dari layang-layang. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 ya. Maka jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada lingkaran yang berpusat di O ya. Ini adalah garis singgungnya ya ini. Garis SU menyinggung lingkaran O di titik S. Jika besar sudut HRS 124 derajat, HRS ini ya, ini adalah 124 derajat. HST adalah titik-titik. HST yang ditanyakan adalah ini, yang ditanyakan itu HST yang ini. Penyelesaiannya PHRS, bentar. PHRS merupakan segi empat tali busur ya. PHRS ini adalah tali busur tali busur segi empat tali busur, sehingga sudut HRS ya ditambah HPS ini ya, totalnya 180 derajat, sehingga 124 derajat ya ditambah sudut HPS sama dengan 180. Sudut HPS sama dengan 180 dikurangi 124 sama dengan 56 derajat. Sudut HPS menghadap tali busur HS dan SU menyinggung lingkaran O di titik S, sehingga sudut HSU sama dengan sudut HPS sama dengan 56 derajat. TS tegak lurus SU. TS tegak lurus SU, sehingga sudut TSU sama dengan 90 derajat. Segitiga HST ditambah segitiga HSU sama dengan 90 derajat. Segitiga HST ditambah 56 derajat sama dengan 90. Sudut HST sama dengan 90 dikurang 56 adalah 34 derajat. Jadi besar sudut HST adalah 34 derajat. Maka jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 6, soal HOT. Perhatikan gambar berikut. Ada lingkaran yang berpusat di titik P ya. Ini ada garis singgungnya. Garis AC dan AE, AE ini menyinggung lingkaran P berturut-turut di titik B dan D. Jika besar sudut ACF ya. ACF itu berarti yang ini ya. Itu adalah 26 derajat. Besar sudut FBC berarti yang ditanyakan ini ya. FBC adalah titik-titik. Penyelesaiannya, AE menyinggung lingkaran P di titik D. Maka AE tegak lurus DC di titik D sehingga besar sudut CDA 90 derajat. CDA berarti yang ini ya. CDA ini ya. Ini berarti siku-siku ya 90 derajat. Jumlah besar sudut-sudut dalam segitiga ACD berarti yang ini ACD ya.
180 ya total sudutnya, sehingga sudut ACD ditambah sudut CDA ditambah sudut DAC sama dengan 180 derajat. Sudut ACF ya ditambah 90 derajat ditambah sudut DAC sama dengan 180 derajat. Selanjutnya ACF-nya 26 ya. 26 ditambah sudut DAC sama dengan 180 dikurangi 90. Sudut DAC sama dengan 90 dikurangi 26 ya. 26 ini pindah ke kiri ke kanan jadi dikurangi 26. Sudut DAC sama dengan 90 kurangi 26 adalah 64 derajat. Selanjutnya, garis AC dan AE menyinggung lingkaran P berturut-turut di titik B dan D, sehingga AC dan AE merupakan garis singgung lingkaran P dan dari titik A, sehingga panjang AB sama dengan AD. AB ini sama dengan AD ini ya. Oleh karena panjang AB sama dengan AB, sehingga AD ya ini, AB sama dengan AD, saya ganti dulu. Ini AD. Sehingga sudut ABD sama dengan sudut BDA. ABD itu yang ini. BDA itu yang ini ya. Sama. Jumlah besar sudut-sudut segitiga ABD sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut DAB ditambah sudut ABD ditambah sudut BDA sama dengan 180 derajat. Sudut DAC ditambah sudut ABD ditambah sudut BDA sama dengan 180 derajat. 64 ya, DAC-nya kan 64 ditambah 2 sudut BDA ya sama dengan 180 derajat ya. ABD tadi kan sama dengan BDA begitu ya, sehingga ditulis 2 kali sudut BDA. 2 sudut BDA sama dengan 180 dikurangi 64 derajat. 2 sudut BDA sama dengan 116 derajat. BDA sama dengan 116 bagi 2 yaitu 58 derajat. Garis CD tegak lurus AD ya. CD berarti yang ini tegak lurus dengan AD. Sehingga besar sudut CDA 90 derajat. Sudut CDA 90 derajat sehingga sudut BDA ditambah sudut CDB sama dengan 90 derajat. 58 derajat ditambah sudut CDB sama dengan 90 derajat. Sudut CDB sama dengan 90 derajat dikurang 58 adalah 32 derajat. Sudut keliling CDB menghadap tali busur BF dan AC menyinggung lingkaran P di titik B. Maka sudut FBC sama dengan sudut CDB sama dengan 32 derajat. Jadi besar sudut FBC adalah 32 derajat, maka jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Ini ada lingkaran yang berpusat di O dan ada garis singgungnya ML dan KL ya. Ini juga ada titik singgungnya M dan K membentuk layang-layang ya ini. OKLM merupakan layang-layang garis singgung. Jika OK sama dengan 16 dan OL sama dengan 34 cm, luas layang-layang adalah, yang ditanyakan adalah luas layang-layangnya. Penyelesaiannya, OKLM merupakan layang-layang garis singgung sehingga besar sudut OKL 90 derajat. OKL berarti ini 90 derajat ya, berarti ini dia siku ini. Ini siku-siku ya, berarti ini juga siku-siku. KL sama dengan akar OL kuadrat dikurangi OK kuadrat sama dengan akar 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat sama dengan akar 1156 dikurangi 2256 sama dengan akar 900. Akar 900 yaitu 30. Luas layang-layang yaitu L sama dengan 2 kali segitiga 2 kali luas segitiga OKL ya, sama dengan 2 kali setengah kali OK kali KL, sama dengan ini bisa dicoret ya satu-satu. OK-nya adalah 16, KL-nya 30, 16 kali 30 adalah 480. Jadi luas layang-layang 480 cm persegi. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 8 ya.
Panjang jari-jari lingkaran A dan B masing-masing 8 cm dan 3 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran 13 cm, panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah titik-titik yang ditanyakan garis singgung persekutuan luar. Penyelesaiannya, misalkan R panjang jari-jari lingkaran A sama dengan 8 cm, R panjang jari-jari lingkaran B sama dengan 3 cm. D jarak kedua pusat lingkaran sama dengan 13 cm. G panjang garis singgung persekutuan luar. Sehingga G sama dengan akar D kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kurung tutup pangkat 2 ya. Sama dengan akar 13 kuadrat ya. Ini diameternya. Dikurangi ini jari-jari lingkaran yang besar berarti 8 dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi ya 8 kurangi 3 adalah 5, 5 kuadrat adalah 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jadi panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 12 cm. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 9, diketahui panjang AC sama dengan 9 cm dan BD 6 cm. Jika panjang AB sama dengan 25 cm, panjang garis singgung CD adalah yang ditanyakan adalah CD ini ya. CD ini berapa gitu ya. AC-nya adalah 9. Terus BD itu adalah 6 ya. AB itu adalah 25. Yang ditanyakan adalah CD ini. Penyelesaiannya, misalkan R panjang jari-jari lingkaran A sama dengan AC sama dengan 9 cm ya. Ini jari-jari lingkaran yang besar. R kecil sama dengan panjang jari-jari lingkaran B sama dengan BD sama dengan 6 cm. D jarak kedua pusat lingkaran ya. Jarak kedua pusat lingkaran AB sama dengan 25 cm. G panjang garis singgung persekutuan dalam. G sama dengan akar D kuadrat min R ditambah R pangkat 2 sama dengan akar 25 kuadrat dikurangi 9 ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 625 dikurangi 9 tambah 6 adalah 15, 15 kuadrat adalah 225 sama dengan akar 400. Akar 400 itu 20. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 20 cm. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 10, diketahui panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan pusat P dan H adalah 36 cm. Jarak kedua titik pusat lingkaran 39 cm dan panjang jari-jari lingkaran H adalah 8 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran H lebih kecil dari panjang jari-jari lingkaran P, panjang jari-jari lingkaran P adalah titik-titik cm. Penyelesaiannya, misalkan R panjang jari-jari lingkaran P, R sama dengan panjang jari-jari lingkaran H sama dengan 8 cm, D jarak kedua pusat lingkaran sama dengan 39 cm. G panjang garis singgung persekutuan luar sama dengan 36 cm ya. Ini tadi persekutuan luarnya 36 cm ya. Jarak kedua pusat lingkarannya 39 dan panjang jari-jari lingkaran G adalah 8 cm. Yang ditanyakan panjang jari-jari lingkaran P. G kuadrat sama dengan D kuadrat min R kuadrat. Ya, kita substitusikan dari masing-masing yang sudah diketahui. 36 kuadrat sama dengan 39 kuadrat dikurangi R min 8 kuadrat. 1296 sama dengan 1521 dikurangi R min 8 kuadrat. Ini kita pindah ke kiri ya, yang ini jadinya plus ya, R min 8 kuadrat sama dengan 1521. Nah, yang ini kita pindah ke kanan jadinya min 1296. R min 8 kuadrat sama dengan 1521 dikurangi 1296. R min 8 kuadrat sama dengan 225. R min 8 sama dengan akar 225 yaitu 15. Sehingga R sama dengan 15 ditambah 8 ya. 8-nya pindah ke kanan jadinya plus 8. Sehingga 15 ditambah 8 adalah 23. Jadi panjang jari-jari lingkaran P adalah 23 cm. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 11, dua lingkaran masing-masing berjari-jari 12 cm dan 8 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran 21 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah titik-titik. Penyelesaiannya, R panjang jari-jari lingkaran besar ya. R besar ini
Lingkaran besar sama dengan 12 cm, R kecil panjang jari-jari lingkaran kecil yaitu 8 cm, D jarak kedua pusat lingkaran, G panjang garis singgung persekutuan dalam sama dengan 21. G kuadrat sama dengan D kuadrat min R ditambah R kuadrat, 21 kuadrat sama dengan D kuadrat min 12 ditambah 8 kuadrat. 441 sama dengan D kuadrat min, ini 12 tambah 8, 20 dikuadratkan adalah 400. D kuadrat sama dengan 441 ditambah 400. D kuadrat sama dengan 841. D sama dengan ya akar ya, berarti di akar 841 itu 29. Jadi jarak kedua pusat lingkaran 29 cm. Maka jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 12, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada dua lingkaran, yang satu besar, yang satu kecil. Lingkaran O dan P bersinggung di titik D ya, ini berhimpit ya. Jadi AB dan BC merupakan garis singgung lingkaran. Jika OD 9 cm, PD sama dengan 5 cm, dan PB 13 cm ya. Ini PB ya, PB berarti yang ini. Jarak titik B dari titik O, yang ditanyakan jarak titik B dari titik O ini ya, berarti yang ini ya, adalah titik-titik. Penyelesaiannya, ini ya jika kita gambarkan sesuai dengan deskripsi soalnya, jarak titik B dari titik O sama dengan OB, berarti yang ini ya. OABD dan DPCP merupakan layang-layang garis singgung, maka BD itu yang ini ya. Saya ulangi, jarak titik B dari titik O sama dengan OB yang ini ya. OABD berarti yang ini. Dan DPCP ya, berarti yang ini merupakan layang-layang ya. Kita tarik garis dulu ya. Ini ya. Ini. Terus ini yang ini ya. Nah, ini kan layang-layang ya, dua layang-layang. OABD dan DBCP merupakan layang-layang garis singgung, maka BD tegak lurus OD. BD ini tegak lurus OD ini ya. Dan BD yang ini tegak lurus DP yang ini. Sehingga diperoleh BD sama dengan akar PB kuadrat min PD kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Ini untuk BD-nya. OB sama dengan akar OD kuadrat ditambah BD kuadrat sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Jadi jarak titik B dari titik O adalah 15 cm. Maka jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 13, pernyataan-pernyataan berikut berhubungan dengan lingkaran dalam segitiga. Ini ada 1, 2, 3, 4 pernyataan ya. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Kita disuruh mencari pernyataan yang paling benar. Penyelesaiannya, ini ya jika kita gambarkan. Ini lingkaran yang berpusat di titik O, ini adalah garis singgungnya ya. Berarti lingkarannya ada di dalam segitiga. Titik O merupakan titik pusat lingkaran dalam segitiga ABC. Garis K dan G, ini garis K, ini garis G ya. Masing-masing merupakan garis bagi segitiga dari titik A dan titik C. OD, OE, OF ya, ini sama ya, disebut dengan E jari-jari. Merupakan jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC. Dari gambar terlihat lingkaran menyinggung sisi segitiga ABC di titik D, ya titik D-nya yang ini, titik E dan titik F. Dengan demikian pernyataan 1 salah dan 2 benar ya. 1 salah, 2 benar ya. 1 salah, ini salah, yang ini benar. Oleh karena lingkaran menyinggung sisi-sisi segitiga ABC, segitiga ABC di titik D, E, dan F, maka sisi BC, AC, dan AB masing-masing merupakan garis singgung lingkaran
O di titik D, E, dan F. Menurut sifat garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari lingkaran ya. Jari-jari lingkarannya kan ini. Hal ini berarti sisi BC, AC, dan AB masing-masing tegak lurus dengan jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC. Dengan demikian pernyataan 3 benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3, maka jawabannya yaitu yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 14. Perhatikan gambar di samping. Panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik. Kita disuruh mencari panjang jari-jarinya. Penyelesaiannya, misalkan R panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. S sama dengan setengah dikali A ditambah B ditambah C ya. Sama dengan setengah kali 10 ditambah 17 ditambah 21. Sama dengan setengah kali 48 sama dengan 24 ya, ini S-nya. Luas segitiga yaitu L segitiga sama dengan, kita pakai rumus yang ini ya, akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Sama dengan akar 24 kali 24 kurangi 10 kali 24 kurangi 17 kali 24 dikurangi 21. Sama dengan akar 24 kali 14 kali 7 kali 3. Sama dengan akar ya, 24 itu 8 kali 3 ya, 14 itu 2 kali 7. Ini 7-nya tetap ditulis, kali 7 kali 3 ya, sama dengan 16 ya, 8 kali 2 itu 16 ya. 3-nya itu ada 2 berarti 3 pangkat 2, 7-nya juga ada 2 berarti 7 pangkat 2. Nah, ini sudah kita bisa akarkan, berarti 16, akar 16 itu 4, 3 kuadrat di akar yaitu 3, 7 di akar adalah 7, berarti 4 kali 3 kali 7 sama dengan 84. Panjang jari-jari ya, R sama dengan ABC per 4 kali luas segitiga. Sama dengan 10 kali 17 kali 24 per 4 kali 84 ya. 21 dan 84 bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 21. Ini tinggal 1, ini tinggal 4 ya. Sama dengan 10 kali 17 adalah 170 per 4 kali 4, 16. 170 dibagi 16 adalah 10,625 ya. Jadi panjang jari-jari lingkaran luar segitiga 10,625 cm. Maka jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 15, soal terakhir. Perhatikan gambar berikut. KL itu yang ini ya, merupakan garis singgung persekutuan lingkaran O4 cm dan P2 cm. Panjang KL sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, OK sama dengan 4. Dan PL, OK itu yang ini ya, jari-jarinya OK ini 4, PL ini 2. KL merupakan garis singgung persekutuan, maka KL tegak lurus OK ya. KL tegak lurus OK dan KL tegak lurus PL, PL yang ini. Sehingga besar OKT, sudut OKT ini adalah 90 dan besar sudut PLT juga 90 derajat. Perhatikan segitiga OTK. OTK berarti yang ini ya segitiganya. Jumlah besar sudut dalam sudut OTK sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut OKT ditambah sudut KOT ditambah sudut OTK sama dengan 180 derajat. Sehingga 90 derajat ditambah 60 derajat ditambah sudut OTK sama dengan 180 derajat. 90 tambah 60 adalah 150 derajat ditambah sudut OTK sama dengan 180 derajat. Sudut OTK sama dengan 180 derajat dikurangi 150 adalah 30 derajat. Oleh karena sudut OKT sama dengan 90 derajat, sudut KOT sama dengan 60 derajat, dan sudut OTK sama dengan 30 derajat. Perbandingan OT dibanding KT dibanding OK sama dengan 2 dibanding akar 3 dibanding 1. Dengan demikian diperoleh KT dibanding OK sama dengan akar 3 dibanding 1. KT sama dengan OK akar 3 sama dengan 4 akar 3 ya. Perhatikan segitiga TLP. TLP berarti yang kecil ini. Sudut PTL dan sudut OTK saling bertolak belakang, maka sudut PTL sama dengan sudut OTK sama dengan 30 derajat. Sudut TPL dan sudut KOT dalam berseberangan, maka sudut TPL sama dengan sudut KOT sama dengan 60 derajat. Sudut TPL ya, sudut TPL berarti yang ini ya, itu 90 derajat, sudut TPL 60 derajat, dan sudut PTL 30 derajat. Sehingga TP dibanding TL dibanding PL sama dengan 2 akar 3 dibanding 1.
Dengan demikian dipilih TL dibanding PL sama dengan akar 3 dibanding 1. TL sama dengan PL akar 3 sama dengan 2 akar 3. Panjang KL sama dengan KT ditambah TL sama dengan 4 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Jadi panjang KL adalah 6 akar 3 cm, maka jawabannya yang E. Demikian pembahasan soal pilihan ganda asesmen 3 bab 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.